Halo Balamania, kembali lagi di Bala Motor TV YouTube channel dan saya di Ditlevo sekarang sedang berada di Kota Kembang, Bandung dan bersama dengan Koh Rudi Hadinata. Siap mas. Gimana kabarnya? Apik. Ini malam ini kayaknya kelihatan banyak banget acara ini. Enggak, tadi baru beres ada acara Bukber. bukber sama emak terus sama anak-anak Bandung Kering. Udah langsung sini. Dan ini udah jam berapa bos? Lumayan. Enggak, kalau Batman masih siang. Oke, siap Batman soalnya. Hampir jam 12 malam dan saya juga dari liputan tadi. Saya kira Koh Rudi bakal itu ternyata nggak ada X-Rider ya? Enggak ada Shredder. Tanya-tanya nih. Apa tuh mas? Orang Bandung yang sekarang masih aktif di balap nasional itu dikit ya? Bandung aktif balap nasional. Iya nggak ada. Dikit ya? Dulu ada lagi? Dulu ada Koyong. Ada Koyong. Ada Haji Sandi. Ada siapa lagi ya? Jipeng, ya kan? Sekarang tinggal saya kali ya. Koyong udah ke fokus di bengkel. Modifikasi malah ya sekarang. Komunitas. Gitu. Itu kenapa? Mereka pada bisnis semua mas. Bisnis. Koh Rudi nggak bisnis? Bisnisnya kan saya beda lagi. Oke. Ada bisnis Non otomotif. non otomotif. Non otomotif. Gitu. Nanti Koh Rudi, kita lebih enak Koh Rudi ya. Siap. Lebih sering Koh Rudi Trijaya. Trijaya Racing karena dulu timnya itu Trijaya Racing. Trijaya Racing. Sebelum sekarang menjadi manajer dari tim Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Sejarahnya Trijaya Racing, bos. Kenapa sih dulu? Tahun berapa? Aku jadi pertama buka bengkel itu, dan kalau senang balapan udah lama mas. Oh bengkel, Trijaya itu bengkel. Nama bengkel Trijaya di Raja Wali. Nah, jadi dulu itu kenapa namanya Trijaya gitu maksudnya. Jadi dulu 2002 saya karena senang balapan tuh udah lama dari masih SMP terus senang balapan tuh. Cuma senang atau sempat balapan? Sempat balapan. Oh sempat jadi pembalap. Oh, iya. 2002 tuh balap. Balapan liar, terus akhirnya ketemulah bengkel dan ketemulah temen join mas. Join buka bengkel di tempat rumah di bengkel saya yang sekarang ini cuman kuat 8 bulan. Pertama nih, kedua kali buka bengkel lagi, join lagi, cuman kuat 6 bulan. Namanya udah Trijaya? Belum, waktu itu masih belum, masih nama yang temen gitu. Saya punya tempat, oke. Udah gitu, ke satu join, kedua join, 8 bulan, 6 bulan, ketiganya aku sendiri. Nah, apa nih namanya ya? 1, 2, 3, Trijaya, udah. Ini gitu. Yang ketiga harus Jaya. Harus ketiga Jaya, ya puji Tuhan mas. Sampai sekarang gitu, sendiri. Itu pegang sendiri ya? Sendiri, punya sendiri. Jadi kan rata-rata nyangkanya kan join bertiga atau gimana, enggak punya sendiri. Cuman itu sejarahnya nama Trijaya, gitu. Dan di saat itu tahun berapa? 2002. Begitu sendiri itu 2003. Itu berarti ini udah ada bisnis selain ini? Selain ini ada. Udah. Ada perusahaan keluarga lah, itu dalam bidang yang lain, gitu. Dan kemudian bengkel. Bengkel. Gitu. Kenapa terjun ke balap? Dari bengkel terus terjun balapnya? Karena seneng balap itu, buka bengkel tuh karena ketemu sama temen yang suka balap dan belajar balap di situ juga. Karena kalau seneng balapan tuh dari SMP mas, balapan liar, terus balap-balapan di jalan, terus ya gitulah pokoknya. Zamannya SMP masih. Jadi buka bengkel itu karena seneng balapan? Seneng balapan juga gitu, terus sama ada lahan lah gitu. Bukan pure buat bisnis waktu itu? Bukan, emang ada bisnis juga kan, emang lain gitu. Seneng ya? Seneng. Terus akhirnya jadi bisnis gitu. Tim Trijaya itu mulai ikut balap pertama kali setelah ada bengkel kan 2002-2003 itu. Terus sebelum buka bengkel saya udah balapan. Balap sendiri? Balap sendiri. Trijayanya? Masih balap sendiri mas. Jadi, masih balap sendiri. Jadi balap hobi mas dulu. Ya bukan hobi ya, emang hobi lah. Bengkel sendiri, dibalapin sendiri. Balap sendiri. Terus saya nggak lama sih balap, saya cuma 3 tahunan. Terus 3 tahunan, udah gitu saya keburu merit, punya ya istri, ngandung. Saya sama orang tua suruh berhenti balap. Karena mau lahiran gitu. Bukan sama istri waktu itu? Dilarangnya? sama orang tua. Karena mau lahiran anak.
takut ada takut apa-apa, lah ya. namanya orang tua ya gitu. Nah setelah itu barulah motor nganggur adalah anak-anak ke bengkel kayak Oh iya, si itu Taufik SP. Motor apa? Spek apa? Motor Satria 2 tak. Oh, 2 tak standar. Ya, 2 tak standar sama Shogun, sama Peace Air Kan waktu itu. dulu Shogun yang 4 taknya dulu lagi Peace Shogun tuh. Air, Shogun, Satria waktu itu lagi hit. Ngehitnya. Oke. Peace Air itu buat 116-nya itu. Ya, gitu. Waktu itu masih Kejurnas kalau Peace Air kan. Udah Trijaya itu. Udah Atau Trijaya. Trijaya Motor timnya. Trijaya Motor ya, Trijaya Motor. Bukan Trijaya Racing ya. Trijaya Motor. Oke. Gitu. Terus Taufik datang. Taufik ya. SP. Itu teman. Ya, teman ya. Maksudnya si Topik SP yang sekarang jadi tukang skru tuh, terus mekanik juga kan. Dulu balap saya itu dulu lama. Lagi masih dia sekolah gitu. Oh, dia lebih muda waktu itu. Iya, lebih muda. Tapi sering bareng-bareng gitu. Iya, balap lah. Disitulah balap gitu. Ya udah. Lokalan. Lokalan aja Jawa Barat. Jawa Barat yang Klub dekat. event, iya. Atau udah sampai jauh waktu itu? Belum. Nah, bikin Fish Air baru ke Jawa dan kenal sama Meletis. Sebelumnya itu motor bikinan lokal. Lokal sini. Oke. Masih punya temen gitu. Terus yang Shogun ke BBS, Mian lagi top-topnya waktu itu kan. Berarti udah serius sebenarnya walaupun ikutnya lokal-lokalan waktu itu udah mulai ini ya. Ya, kalau dulu kan klub-klub event tiap minggu ada Mas, hampir tiap minggu balapan. Kayak hampir sekarang ini ya. Pakai call tahun 77 yang warna hijau tuh. Waktu kalau saya balap tuh naikin motor sendiri, nyetir sendiri, turunin motor sendiri, balap sendiri. Karena hobi ya. Karena hobi, balapan pergi berempat sama mekanik. Udah. Sampai paling jauh waktu itu yang awal-awal itu, yang sama Taufik. Ke Pandeglang Banten. Pernah sampai ke sana? Iya. Terus kayak Sentul gitu, terus kayak kemana lagi ya? Udah cuma Jawa Barat aja. Tapi kan lumayan itu prestasinya. Taufik SP kan lumayan. Lumayan. Pokoknya pulang bawa trofi terus. Iya kan, Gitu. sering aku lihat di koran hasil lomba ada itu, atau itu waktu sama si bos sudah itu. Iya, pertama kali ya lagi bagus-bagusnya lagi tiap balapan sama saya. Itu sampai berapa tahun itu? 2000 berapa sampai berapa? 2004 ke 2006 ya kalau nggak salah, 2005 akhir lah, 2005. Lumayan lama ya? Iya, udah gitu ganti sama Deden Gantar. Oh. Deden Gantar pernah juga di 2006. 2006, Ya, itu 2007. awal Fish Air-nya itu sebelum, ini berarti sebelumnya ada Deden itu sebelum ada Fish Air yang ke Jogja itu. Bikin PCR saya 2006. Oh, berarti ini sebelumnya nih. Iya, sebelum bikin PCR. Oh, setelah ada Taufik SP terus ada Deden. Deden belum terkenal waktu itu. Udah lagi drop, lagi turun. Dan lagi top-topnya turun 2002, 2003. 2005-an itu dia lagi drop. Drop, nggak balapan nasional. Dia balapan kejuaraan klub eventnya sama saya di 2006, sorry. 2006, ya 2005, 2006 sampai 2007. Oke. 2007 ada Cupeng waktu itu. Oke, nah 2006 kan ke Jogja tuh bikin Fosban. Ke Pade Heru Kate. Ade Rukate. Oke. Itu lagi top-topnya juga. Top-topnya. Oke. Pade Kejurnas sama semua waktu itu dia ya. Kan ada Kejurnas Ya, kan waktu itu bebas pokoknya standar. kalau 6 besar itu pokoknya bikinan Pade Heru Kate lah semua. Kejurnasnya 2 tak itu. Zaman ada momen juga tahun segitu apa belum? Iya, Sudarmono, Ardi Satya, Oh, itu lagi. terus pokoknya 7 besar Kejurnas. itu Kejurnas dari semua peserta 7 besar itu cuman keselipnya sama Gilang Pranata. Gilang. Gilang Gandul. Om Gandul. Om Gandul bener ya, Mas. Oke. Om Gandul. Cuma itu dok saingannya. Betul. Nah, saya bikin di situ. Mahal dong waktu itu. Gimana? Mahal. Waktu itu maksudnya waktu itu. Mahal sekarang. Ya mungkin Enggak, uang dulu. maksudnya dengan mekanik-mekanik yang lainnya. Bikin Fosban itu. Lumayan nih, saya lupa ya waktu itu. Perbandingan jauh banget nggak sama mekanik Enggak. lokal Bandung? Karena saya taunya dulu ya bikin 2 tak ya ke Pade Heru, ya udah Pade Heru KP itu. Nggak mikirin. Oke. Dan disitulah ketemunya jalannya sama Meletis. Gitu. Notis belajarnya, bukan ikut dalam KT ya Mas ya? Suka ngebantuin di KT. Tapi Meletis dari dulu 4 tak terus. Oh, 4 tak. Sama Mas Merit dulu tuh.
gitu ceritanya. Begitu Mas. Terus? Ketemulah saya bikin patak. Ke Pade dong. Ya ke Pade maksa. Ya di situ mereka sama meletis gitulah ceritanya. Akhirnya meletis suruh ngawal awalnya. Bikin lah gitu intinya. Begitu Mas. Ya sampai balapan sampai sekarang gitu. MBKB 2 Ya 20 tahun Mas nggak kerasa. 20 tahun ini. 2023 berarti 21 tahun ya? Dari 2002. Oh 2002. Oh balapnya. Oke. Mengenal balapan itu nggak kerasa dengan berjalannya waktu, tapi masih muda terus ya. Kayak gini nggak kayak gini gitu. Kayak gini nggak kayak gini. 2 generasi loh Mas. Tapi saya nggak ini orang menangnya apa bahasa itu nih? Apa? Nggak sempat waktu saya masuk ke balapan itu nggak sempat ketemu Korudi secara langsung yang masih gondrong. Gondrong. Ini sayangnya nggak. Udah pendek kalau waktu itu. Udah pendek. Udah pendek itu. Megang bapaknya sama anaknya sekarang tuh ngerasain. Oke. Momon. Pegang pas saya 2012 sampai 2014. Sekarang Ya beda. kan? Sekarang beda. Dari 2019 ke 2022. Sekarang yang kedua Gilang Pranata. Oh dulu pernah ya? Dulu saya pernah 2009. Sekarang anaknya Bintang. Udah 2 tahun sekarang. Oke. Terus kalau kita cek cross check Kalau saya masih muda aja. Iya. Dulu pembalapnya ada si Cupeng, terus ada lagi apa lagi Mas? Dulu pertama main nasional ya. Fokusnya nasional. Anaknya udah pada yang balapan belum nih? Irfan Cupeng. Anaknya nggak ada yang pembalap tapi belum ya? Itu kan Gilang Enggak, maksudnya yang Cupeng belum. Belum. Oke. Siapa Cupeng. lagi? Terus 2008 ke almarhum Denny Triyogo sama Anggi Permana. Anggi Permana adiknya Irfan Cupeng. Ya 2009 Gilang sama Anggi. 2010 Malum Jaki sama Anggi. pernah juga. Ya. 2011 hoki sama Anggi. Hoki sama Anggi, kayak senior junior ya. 2012 Sudarmono Anggi. 2013 Sudarmono Anggi, terus ada yang Agung Didu gitu kan. Agung Didu dari 12 atau 13? 12 ya? Atau 13? 12 ya? Udah mulai yang dipegang-pegang Udah, gitu ya? Reza Danika 2012 itu. Itu dari kecil banget? Iya. Oke. Terus? 2014 Reza, Sudarmono, Anggi. Ada Agung juga sama 14 itu. 2015 sampai lupa nih saya. Awin udah masuk belum? 2015 Mario? Awin 2015 Awin. Mario Mario 16 atau 15. 15 itu ya? Awin, Mario, Yang masih biru? Anggi, ya. Terus 2016 masih Mario, Reza, Anggi, Awin, Ervin ya. Ervin itu? Almarhum Aprija. Ervin itu Honda, waktu Honda mungkin? Iya, Honda 2016. 2016 itu masih Yamaha Bos? Enggak, 2016 saya Honda. Honda itu? Honda, 2016 itu pertama Honda. Oh, tahun terakhirnya Mario? Sebelum dia... 17. Oh, dia tuh terakhir? 17. Oke. 17. Terus? Yang mulai, wah semakin banyak ya, semakin ini ya? Makin banyak mas kesininya. Makin banyak pembalapnya. Dari 2 mas, dari 1 malah. Oh, satu ya, semua satu yang benar-benar fokusin. Terus, berarti yang bisa membuat Korudi itu bertahan di balap itu sebenarnya hobi ya? Awalnya hobi mas. Kalau sekarang udah? Semua juga awalnya hobi lah. Kalau saya udah hobi dari awalnya dari SD. Nggak bosan ya mas? Apanya? Nggak bosan? Kalau disebut capek sih capek ya mas. Tapi kalau hobi ditambah kalau sekarang udah ada ini berarti bukan bosan ya, tapi capek? Kalau bosan enggak ya. Karena kan kalau misalkan nggak ada balapan juga pusing mas kepala. Oh iya, hiburannya itu Gitu. capek ya karena kadang kangen gitu. Tapi kan kalau udah balapan karena pusing juga gitu. Kalau di sirkuit panas, capek apa segala itu mungkin itu seninya mas. Itu seninya. Kalau sampai kosong kayak bulan Ramadan kayak gini, aduh malah. Kayak kemarin lagi zamannya COVID, pandemi. Aduh, kayak nggak ada kegiatan aja gitu mas. Biasa kan ketemu teman-teman di sirkuit,
ketemu ya bercanda atau misalkan udah kuping tuh udah wang terus bulu lagi tegangnya di sirkuit seperti dengan gimana dengan banyak problematika di situ ya. Itu malah bikin kangen ya sebenarnya. Iya. Ya kalau problemnya apa itu campur aduk lah capeknya gitu udah komplit lah itu. Berarti si Korudi itu dari tahun berapa umur berapa waktu awal manajer? Kalau jadi manajer di bos sorry owner kan awalnya. 2000 pertama kali punya pembalap 2004-2005an. Itu umur 18-an. Kalau umur sekarang juga masih muda mas. Iya masih nggak jadi. Belasan. Tapi masih belasan waktu itu. Enggak, udah 20-an. Oh udah 20-an. Udah 20-an. Udah bisnis juga ya. Iya. Dan udah menikah juga ya soalnya ya. Ya, udah nikah. Umur 21 kalau udah nikah. Anaknya umur berapa sekarang mas? Nanti ditotali ketahuan umur aku berapa. Nggak apa-apa lah. Yang penting masih kelihatan. Yang penting masih muda. Fresh, masih muda. Harus mas. Cuma Batman. Batman. Nggak duda nggak Batman. Aduh duda. Aku mau ngomong segitu nggak enak. Nggak apa-apa mas. Ngomong sendiri. Jadi nggak apa-apa. Duda juga apa? Bahagia kok. Ya. Bahagia mas. Udah lama mas ya. Berapa tahun udah lumayan lah. Karena racing. Ya mungkin ya. Bisa. Terus gimana ya? Ya karena tiap weekend kita di sirkuit terus. Oke. Nikmati jalannya aja. Yes. Terus Korudi, kan dari owner, terus tahun 2000 berapa mulai manajer? 17 atau 18 ya? Saya ke Astra, Iya. ke Astra 2018. Perbedaannya apa sih? Nggak ada perbedaan. Cuma di atasnya ada lagi gitu ya sekarang. Jadi ya bedanya ada mas. Ya ada plus minus. Titel kan cuma titelnya aja enggak? Cuman kita ganti baju aja dari Trijaya ke Bedol Desa. ART itu ya cuman ganti baju aja, ganti Di merek. branding. Ya satu saya juga terima kasih gitu untuk Astra Motor gitu kan mempercayai ke saya dan tim gitu. Ya lebih apa ya? Lebih memacu lagi untuk apa? Kalau biasanya kan kalau zamannya Trijaya itu kan ya apa mau itu apa kalau bahasa Jawanya apa? Karep dewek apa gimana? Karep dewek, ya. Kalau sekarang kan saya punya apa? Pertanggungjawaban. Ada laporan gitu ya. Dalam Okay. waktu itu juga ada laporan gitu. Ke Kalau sponsor. Kalau sekarang ke Astra. Bebannya beda dong. Iya plus minusnya itu mas. Cuma kan udah nggak tombok lagi. Ya. Tim balap itu tombok nggak sih bos? Fair-fair Kalau aja. untuk awal nombok. Awal-awal itu tahun berapa itu? Kalau untuk awal kalau nggak balapan nggak ada sponsor jangan harap nggak nombok pasti nombok. Tapi saya kira kalau sekarang kayaknya nombok semua ya. Harusnya. Kalau sekarang maksudnya. Berapa tahun box dapat lebih dari balap? Maksudnya? Berapa tahun maksudnya? Oh udah nggak ngeluarin kocek gitu? Iya ngeluarin nggak usah bilang untung lah. Kalau dulu sih zamannya Trijaya Racing ya mas ya, saya masih tim sendiri itu nggak nombok tuh udah bagus. Pas privater. Ya. Belum pabrikan. Udah pabrikan. Oke. Udah pabrikan. Misalkan udah dari Yamaha tuh, maksud dari biru tuh dari 2008 ke 2015 ya. Saya nggak nombok itu di tahun 2013an lah. Cuma 1 tahun itu nggak nombok? 13, 14 enggak. Oke. 13, 14 enggak. Itu zaman lagi jaya-jayanya Yamaha Trijaya waktu itu sebut aja nggak apa-apa. Yamaha Trijaya. Jaya-jayanya itu nggak prestasi. Kalau prestasi Kan dari 2008 juga udah ngeri kan? juara nasional. Saya dari pertama ya maksudnya tim dari pertama sama pabrikan sama Yamaha itu udah langsung juara nasional. Kalau nggak juara juga nggak mungkin di support pabrikan dong. Enggak langsung iya. Langsung juara nasional. Tiap tahun itu juara nasional puji Tuhan lah. 2013-2014. Maksudnya kalau nggak nomoknya Ya. ada untungnya gitu. Kenapa itu bisa kayak gitu? Sponsor. Lagi bagus-bagusnya industri atau seperti apa waktu itu? Waktu itu ada polisi dari Yamaha, terus ada sponsor juga masuk, lumayan cukup besar juga di situ. Kalau nggak ada sponsor repot mas. Tapi ya nggak tahu ya kalau yang lain. Kok kenapa yang sebelumnya enggak gitu loh maksudnya 2012-nya atau enggak tapi tahun itu 2012 saya sedikit plus ya kalau nggak salah nggak terlalu tekor juga.
sampai ratusan juta enggak? Enggak lah. Kalau bos-bos sekarang kok lumayan ya skornya. Balapan sekarang ngeri mas. Oh. Beda sama balapan dulu. Zamannya karbu. Terus setelah 2013-14 kan nggak nombok. 2015-nya kok nombok lagi? 2015 kita waktu itu riset peralihan ke injeksi. Terus waktu itu ya ada turun juga lah dana dari atas. Oh, sponsor Gitu. ya, mulai ada pemangkasan mungkin. Semua ya? Nggak tahu tuh mau itu gimana ya. Gitu. Gitu. Oh itu pengaruh. Balapan sekarang nggak ada sponsor, repot mas. Repot. Terus yang bisa bikin Trijaya Racing naik itu waktu itu zaman Deden Gantarnya yang bisa lalu tiba-tiba ke nasionalnya zaman Taufik, Deden atau Cupeng? Itu semua ada apa ya, ada kaitannya lah mas ya, step by step dari bawah naik sedikit. Oh nggak bisa disebut nggak bisa itu. Terus ya untuk di nasionalnya kerja keras timnya, mekaniknya Meletis dan kawan-kawan juga is the best di Jogja gitu ya, ngerisetnya dan segalanya lah gitu. Terus ketemu pembalap yang pas juga. Waktu itu yang naik nasional pertama Cupeng? Atau Deden udah full nasional? Belum, kalau Deden enggak, Cupeng. Cupeng? Belum, itu kalau Cupeng belum sama pabrikan, belum sama Yamaha. Tapi udah pertama nasional? Pertama nasional. Cupeng nasional? Ya. Cupeng lagi mulai naik? Lagi drop. Oh itu ya maksudnya lagi drop, lagi mulai mau naiknya lagi. Oh sebelumnya Cupeng udah drop. Underbone yang mana Ya, Underbone? off. Oke. Off sama Bio Racing, off. Oh terakhir sama Bio? Off, terus naiknya lagi sama saya waktu itu 2007. Kalau Bio Racing itu dulu aku masih ingat waktu zaman masih nonton balap dia kalau balapan itu ada yang bagi-bagiin permen. Permen plong. Bio Racing. Aku masih inget banget itu di Purwokerto. Itu tim Geger Geden waktu itu ya. Geger Geden waktu Paling itu. mantap lah waktu itu. Waktu itu ya. Oke. Terus berarti sama kayak Deden juga yang naikin si bos lagi ya maksudnya. Terus Kejurnas tuh bikin geger Kejurnas 2000 berapa? 16. 2008. Enggak, itu 2008. 2007 mulai main di 5 besar. Cupeng itu kan Full Kejurnas itu? enggak, cuma satu seri yang Surabaya enggak. Kejauhan, karena kan waktu itu sponsor masih pas-pasan mas. Oke. Terus 2008 saya full. Pasti privater tuh ya? Enggak, 2008 itu pertama kali disupport sama Yamaha. Sama pabrikan 2008. Berarti tahun 2007-nya itu yang keliling cuma minus di Surabaya itu prestasi dong, 5 besar. Prestasi 3 besar malah. 3 besar. Bikin apa ya? Kisopo Sorry, sih. tapi kalau motoprik karena dia nggak bisa pakai ban, Cupeng dulu belum bisa pakai ban FDR. Dia belum bisa, nggak, kurang bagus kalau motoprik. Di Yamaha Caprice-nya sama di event Yumel, dulu ada event Yumel. Ada Yumel juga. 3 besar. Oh, itu yang bikin Kalau Yamaha Cup kelima. disupport Sama pabrikan. Kalau tim sekarang enak mas, tinggal muncul langsung disupport. Kalau dulu harus ada prestasi dulu mas, nggak gampang loh dulu tuh. Yes. Kalau sekarang rata-rata, ya kalau saya lihat ya, mohon maaf, tim itu kan banyak yang muncul baru tiba-tiba support pabrikan. Muncul baru support pabrikan. Dulu harus ada prestasi dulu mas, gitu. Bener kan, banyak sekarang tuh, banyak yang muncul di pertengahan nih kalau mau habis tahun, atau nggak tiba-tiba tim baru tiba-tiba disupport. Banyak sekarang. Kalau dulu nggak bisa. Saya rasa sih gitu. Ngerti polisinya gimana gitu kan. Harus tahu dulu kita punya prestasi baru disupport gitu. Begitu. Mengenai banyak banget pembalapnya yang udah dipegang Korudi nih. Siapa yang pembalap yang paling berkesan? Jawabannya pasti kan semua berkesan nih, beda-beda ini ya. Pasti kayak gitu kan, jawaban diplomatis. Yang paling ngena di hati. Paling ngena di hati. Ini kalau bilang pembalap terbaik kan nanti banyak yang ngiri kan. Yang paling kalau melekat. pembalap yang paling lama di saya itu nggak ada lagi. Anggi Permana. 11 tahun ya. 11 tahun dari masih pemula masih umur 17 tahun sampai dia punya anak 2. 11 tahun.
Kalau yang paling mengena banget yang itu almarhum Denny Triugo. Yang masih apa? Sampai sekarang masih keinget kadang. Semua masih ingat lah, kayak ya semua juga pada deket ya gitu kan. Tapi yang waktu itu kan 2008 baru benar-benar dari nol pertama kali disupport oleh pabrikan, dan dia rumah jauh gitu, nggak pakai pesawat, nggak pakai apa, kadang pakai bis bisa sehari semalam. Oh iya, Probolinggo, terus nggak neko-neko apa namanya, masih ingat itu. Start money cuman 500.000, kontrak cuman masih 25 juta pada saat itu. Pemula dia ya? Sidit. Udah sidit? Sidit mas. Sidit, terus nggak minta pakai pesawat, nggak pakai apa. Itu karena pakai kereta api, kalau nggak pakai bis. Kereta api pun dia harus 2 kali kalau ke Jakarta. Kalau Probolinggo. Terus di sirkuit juga ke mekanik nggak rewel juga. Terus pernah pada saat itu kejadian, jadi keinget apa, Malotis tuh nyari settingan di Kemayoran balap sampai malam, dia masih belum pulang, disuruh pulang nggak mau, kan ngetes kan di Kemayoran kan enak tuh, luas tuh, sampai nggak ketemu settingannya, sampai dia bilang pakai bahasa Jawa sih, cuma saya ngerti, udah mas, motor gini aja, udah malam, pulang yuk, kita istirahat. Udah gini aja, biarin nanti di sirkuit saya yang tanggung jawab. Istimewa, balap ke satu mas. Gitu, keren. Dan emang nggak neko-neko. Nggak ada yang kayak gitu? Nggak seneko-neko itu? Nggak, salut dengan jawabannya itu. Kalau semua pembalap saya baik. Nggak, maksudnya yang dengan banyak hal. Apanya? Itu kan banyak itu kan, nggak cuma itu yang dari mulai dia nggak neko-neko apa transportasi lah, apalah. Tapi kalau masalah itu ya awal gitu, yang kalau misalkan yang sekarang juga saya pembalap saya semua baik, cuman yang paling berkesan di antara semua gitu ya. Kalau semua baik, cuman paling berkesan di antara semua ya itu. Almarhum. Terus ke mekaniknya juga. Aku malah jadi berungeh maksudnya. Tapi waktu itu juga dia baru naik Yamaha ya pertama. Baru naik Yamaha. Sebelum Suzuki sama Pak Haji Momo. Si Jenny Momo timnya. Pak Haji Momo. Dan yang melihat potensi dia dari Suzuki ke Suzuki udah mulai ini waktu itu tuh. Lagi turun kan. Kebetulan saya tawarin itu pada saat dia emang mau baru keluar. Belum pernah ketemu sebelumnya. Naik langsung up langsung. Naik langsung juara. Di tahun pertama. Cuma 1 tahun, Bos. Karena waktu itu regulasinya begitu yang juara wajib naik Indoprix. Langsung diambil oleh Pak Benny Star Racing. Sampai dengan akhir itu ya. Waktu itu belum ada yang bisa ngalahin mas. Hoki sama Harlan duet zamannya Star Racing. Benny waktu itu bisa. Begitu saya tawarin langsung diambil sama almarhum Pak Benny. Kenapa dia dilepas ke Indoprix? Karena Trijaya waktu itu belum main Indoprix. Belum ya? Belum sanggup saya. Karena baru di sport Yamaha baru masuk tahun pertama, belum sanggup. Balapan luar pulau semua, tahan dulu lah di situ. 1 tahun tapi berkesan. Istimewa pasti. Sampai tahun-tahun berikutnya masih hubungan kita. Ya, maksudnya main bareng. Dengan itu pasti istimewa nih. Ini anak pasti almarhum pasti istimewa ya. Aku nggak bisa nggak mau tanya macam-macam, pasti 1 tahun loh padahal. Terkenal kayak gitu memang ya. Di tim-tim lain juga sama kan, memang banyak yang kenangannya kayak gitu. Terus setelah menjadi tim ART Yogyakarta, apa kabar Trijaya Racing? Ya dari awal begitu 2018 saya sama ART sama Astra ya sudah, itu konsekuensinya ya udah Trijaya Racing off, hanya di bengkel aja gitu. Jadi saya full tim yang Trijaya itu pada saat 2018 itu ya full tim semua ART ganti baju. Kalaupun sekarang ada Trijaya Racing yang balap X-Rider Batman tim, bukan Trijaya. Oh Batman tim ya? Batman mas. Cuma sponsornya Trijaya Motor. Trijaya Motor. Oke, Gitu. kan beda lagi. Ya karena Trijaya sekarang sudah sama Astra. Sekarang masih ada? Apanya? Masih ada bengkel. Bengkel tak? Bengkel umum. Ada koleksi juga ya motor-motor data? PCR. Ada? PCR. Dijual tapi? Ada yang dijual, ada yang terus kalau spare part PCR saya komplit.
fokus di situ. Iya. Itu ada anak-anak yang pegang. Ada anak-anak pegang. Karena kesenangan juga ya, Bos. Ya, dari dulu Mas. Gitu. Terus suka dukanya sih apa sih, Bos? Maksudnya itu kan awal-awal rugi ya. Untungnya itu cuma 2013-14. Ya. Waktu itu masih istri ya masih gimana sih? 2013 14. Udah saya begitu sama pabrikan udah menduda. 2008 itu ya? Ya, udah menduda. Saya dari 2000 itu awal. Keluarga gimana? Dari keluarga, oke lah dari keluarga, jangan dari istri lah maksudnya. Support karena apa ya? Dulu saya kan hobinya main biliar, main apa gitu di balapan ya support. Terus ada bengkel juga. Gitu. Hobinya Korudi itu ya selain ini biliar, banyak negatifnya. Biliar, mancing. Dianggap sama keluarga mungkin. Ya dulu identiknya kan biliar keluar malam atau apa. Kalau sekarang kan udah olahraga ya. Mendingan inilah gitu ya. Kalau kata keluarga mending balap aja lah, walaupun tekor gitu. Ya dulu sih pejutan ada sampingan sih Mas ya. Ada sampingan terus kalau tekor juga nggak terlalu besar juga karena kan ada sponsor. Oke. Gitu terus sama anak-anak juga kan sama Meletis dan kawan-kawan juga waktu itu kan ya maksudnya keluargaan lah gitu. Maksudnya nih duit segini. Oh kayak gitu. Kita atur bareng-bareng. Misalnya minusnya pun nggak sampai ratusan juta gitu ya. Atau pernah? Pernah sih. Pernah. Paling besar berapa minus? Ya lumayan lah Mas kalau angka. 100 Ya nggak nyampe M lah. Enggak 200, 300, berapa ratus? Ya 100 lebih lah. Enggak sampai 200. Termasuknya mending ya dibandingkan dengan yang lain-lain ya. ya. Mas, ngeri Mas. Nggak ada sponsor berat Mas. Tapi kalau untuk yang pribadi kayak si bos waktu itu tekor sampai segitu keluarga bisa apa nggak cerita? Kan saya punya kerjaan sendiri. Oh, punya jadi mereka nggak tahu ya kan? Nggak tahu. Anak juga waktu itu masih kecil ya? Kecil. Oke. Gitu. Jadi nggak terlalu. Posisi single. Oke. Gitu. Aman. Bisnisan lancar. Oke, aman ketutup. Ada bisnis A, B, C. Kalau tekor sih nggak apa-apa Mas, asal ada. Kalau tekor nggak ada tuh pusingan Mas. Oh, iya. Tekor nggak ada ditagih-tagih dong. Gitu. Terus mengenai dunia balap di Indonesia itu gimana? Dari tahun kejurnas lah, kita bahas kejurnas jangan kejuda. Sampai dengan sekarang beda banget gak? Apa sih yang beda? Jauh beda Mas. Kalau dulu kan yang pasti lebih rapi ya, sekarang teknologi mungkin apa ya? Maju. Balapannya yang lebih rapi gitu. Ya balapannya kalau dulu kan ada sirkuit dadakan. Oke. Kalau sekarang sirkuit permanen semua. Pasti Bos Rudi lebih senang lebih senang permanen. Oke. Sorry, kalau untuk pembalap generasi untuk step selanjutnya permanen. Oke. Tapi kalau untuk tim itu lebih baik balap sirkuit dadakan. Oke, aku tahu tuh. Biar apa? Latihannya tuh nggak ada. Biar irit. Betul nggak Mas? Untuk tim. Iya benar. Dan lebih fair loh itu. Menurut saya lebih fair. Oke. Semua pembalap kadang-kadang ada yang bisa latihan juga hari Jumat itu kadang-kadang beda-beda sirkuit. Cuman hanya beberapa sirkuit aja yang bisa latihan. Ya, karena kan rata-rata nutup jalan nutup apa. Nggak bisa tuh. Yang bisa latihan hari Jumat itu kan Purwokerto doang gitu kan. Itu sangat besar banget Mas kosnya, mangkasnya. Dari segala semua. Di luar teknologi, di luar teknologi. Halnya bikin terus motor. Pembalap dan mekanik dilatih untuk cepat adaptasi loh Mas. Cuman hanya 15 menit. Itu padahal kepake di internasional kepake sebenarnya. 15 menit pre-practice, udah gitu langsung GTT. Udah gitu balap. Jadi nggak neko-neko perubahan. Nggak neko-neko dari Selasa, Rabu. Misalkan sekarang nih yang one week 15 hari nggak boleh. 15 hari. Sekarang nih Rabu Kamis doang, itu sangat mangkas juga. Lumayan. Tapi kan sebelumnya ada tapi tetap aja yang sebelum 15 harinya. Terus mengenai nih balapan tahun ini kembali lagi ke luar Jawa. Nah, kalau ada beberapa owner tim kan belum ngerasain zaman Indoprik yang ngeliling. Nah, kalau Korudi kan udah ngerasain. Gimana? Keberatan nggak? Waktu itu saya ngerasain Mas, tapi pembalap saya waktu itu 2 Mas. Oke. Kalau sekarang Mas 10 Mas, aduh pusing juga. Apa yang gede? Pesawat? Tiket pesawatnya Mas.
Kalau hotel sama semua lah ya, makan semua kayak. Hotel sama. Paling Tiket pesawat. beda dikit lah kalau akomodasi di sana ya. Tiket pesawat sama sewa mobil. Oh, oke. Mobilnya banyak. Oh tapi sewa mobil sih sama aja sih. Enggak bawa dari sini Elf gitu. Dulu Hais ya? Hitungannya sama aja mas. Iya, mendingan sama di sana ya. Berangkat nyebrangnya dari Surabaya berapa? Surabaya naiknya. Sama aja. Belum lagi orang yang bawa mobilnya nanti. Berapa hari ya kan? Gitu. Sama aja itu. Problemnya cost, tapi sebenarnya secara ini senang ya. Secara untuk event senang. Ya problemnya masalah cost ya. Masalah cost itu ya dihitung dari awal dan ngomongnya sih dari One Peak ada subsidi, cuman belum tahu deh. Oke, belum ada informasi, tapi kabarnya Tapi ada. katanya ada. Kalau ada mending lah ya bos. Mending bisa ngebantu. Ya, paling nggak ngebantu gitu ya. Bantu. Kalau suruh nge-backup semua nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kita udah dihitung dari awal sih. Nggak, maksudnya dari subsidi tapi nge-backup semua transport. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita pun juga mengerti pihak TV1 seperti bagaimana kan. Ya kita saling saling menguntungkan Dia kan juga lagi sama-sama bakar duit lah ya. Betul. Sponsornya belum rame ya kan. Mungkin kalau penontonnya pada nonton terus di TV terus ratingnya tinggi, Tapi rame mas. rame ya. Cuma sponsornya memang yang dari umum kan belum banyak yang masuk ya. Nggak ngerti kenapa nih balap Indonesia, kenapa sponsor yang umum itu jarang masuk. Nah ini kan bos tim, manajer tim, itu kenapa? Mungkin apa ya? Nih, sekalinya ada yang masuk orang dalam. Nah itu mas, kita tuh harus perlu orang dalam, kita perlu relasi untuk ke situ. Sebetulnya bisa. Kita kurang relasi untuk yang bisa menembus kayak produk-produk besar yang ada di Indonesia ini. Non otomotif ya tuh. Non otomotif. Yang pasti dana promosinya gitu. Betul. Itu kita kurang link aja mas ke situnya. Seperti yang dia sampai ke MotoGP gitu Kan ya. bagaimanapun juga semua sponsor itu rata-rata kan hubungan apa? Ada hubungan kedekatan dulu lah. Ya di samping apa prestasi kan. Termasuk tim balap ya. Ya. Kalau Trijaya pernah dapat sponsor non otomotif? Non otomotif ya kayak clothing itu udah umum lah ya kalau clothing. Yang gede. Clothing dulu zaman Bangwer. Belum ya. Belum. Berarti belum ada kedekatan ini. Kolega bisnis kah apa gitu. Itu harus permainan tingkat tinggi mas. Dan nomor 1 orang dalam. Iya, aku kadang serba bingung. Kenapa nggak bisa masuk gitu loh. Padahal tetap lah balap tetap nomor 2 lah. Walaupun Besar sebetulnya budget apa promosi mereka. promosinya untuk anak-anak berprestasi juga banyak sebetulnya. Ya cuman ya itu kita kurang orang dalam guys. Info-info gitu kalau ada orang dalam tolong info. Siapa tahu ada yang nonton terus punya perusahaan ya mas. Nah gitu. Aduh, iya memang aku kadang menyayangkan ya maksudnya. Kayak contoh ke Jurnas nih. Jurnas sponsornya kayak kemarin itu kayak di One Break itu apa aja One Break itu? Kayak ban, ya kan kayak ban Pirelli, terus NKK tuh masuk juga, terus apa lagi? Yang non racing nggak ada. Nggak ada. Terus ada apa lagi? Tapi kayak TV One kayak tahun lalu ada Kuku Bima gitu ya. Awal tahun 2019 ada. Iya kan kadang kenapa bisa menculat kan loh maksudnya. Apa sih penontonnya banyak, fan-nya banyak. Iya, padahal masanya balap itu nomor 2 setelah sepak bola. Iya. Tapi mudah-mudahan nih kalau mau deket-deket pilkada pemilu gini kayaknya mulai mas. Oh, tapi kalau ART nggak mungkin. Tapi bisa jadi yang lain bisa ya. Tiba-tiba ada. Bisa jadi. Ada logo-logo. Didit for Cilacap ngono kan. Yang kayak gitu-gitu kan misalnya. Oke. Terus Ko Rudi. Sampai kapan nih jadi manajer atau jadi bos tim? Sampai bisa dipakainya mas. Kalau saya kan bukan pembalap. Selagi otak saya bisa bekerja dan badan saya bisa bekerja mampu untuk di racing, saya akan terus di dunia racing. Terus. Karena racing itu udah apa ya? Bagian hidup. Ya udah bagian hidup dan udah relasi teman semua gitu udah racing dan apa ya? Keluarga kedua. Ya keluarga kedua ya udah kayak macam keluarga, kita udah punya keluarga gitu. Terus dan ini semua juga mimpi saya dari awalnya dari masa sekolah itu
kalau dipikir-pikir, saya dari dulu zaman nonton di pagar, para pembalap semua kayak pembalap top dulu, kayak Haji Gazebo Asep, Bang Jayadi, Irfan Ose, terus Mas Diki, Jamret semua. Sekarang dalam satu lingkup ya. Pak Haji Momo semua. Sekarang saya kenal sama semua, saya sekarang dekat sama semua, itu udah sesuatu banget gitu bagi diri saya. Itu udah apa ya, dengan berjalannya waktu yang step by step Mas, nggak kepikiran juga sebelumnya balapan pasti pakai callback tahun 77 Itu sendiri. pakai tambang, belum ada tidur Mas, pakai tambang lari sendiri sampai naik levelnya ke Anhang, ke yang diderekan itu, terus naik ke mobil box ankle, yang box ankle itu kayak besar gitu, sampai sekarang naik lagi ke mobil yang double. Sekarang mobil yang double nggak cukup lagi gitu, satu mobil. Emang bener semua proses gitu. Tapi untuk proses itu karena naiknya itu karena ekonominya si bos atau karena sponsor? Sponsor. Oke. Balik lagi semua sponsor, karena di balapan itu saya nomor satu ya, saya muter duit sponsor. Intinya prestasi sponsor. Prestasi sponsor relasi. Buat tim-tim balap yang pakai tali, pakai mobil banget, jangan ini ya, jangan minder, jangan apa ya. Jangan minder. Semua saya itu semua proses dari situ. Apa ya? Saya semua proses dari situ, nggak langsung besar, dan ya nikmati prosesnya. Dan membesarnya itu bukan karena dana pribadi, Ya sponsor. karena sponsor. Relasi dan sponsor. Nah terus cuma balap nasional Apanya Mas? mentok di sini. Kalau untuk cita-cita sampai balap Asia gitu Mas, itu kan dari kapan juga. Tapi kan kalau sekarang kan, kalau di Astra ini, kalau untuk balap Asia itu udah ada Astra AHRT, Honda, ya. AHRT. Kalau kita di nasionalnya. Jadi bagaimanapun juga ya pembalapnya yang naik. Kita di sini aja untuk jaga yang nasional. Terus untuk Mandalika Racing itu series Kemarin itu dari manajemen belum ada obrolan, cuman kita mepet banget kan Mas waktu itu. waktu itu yang seri pertama. Mepet. Kalau menurut saya mepet, dan manajemen memutuskan untuk enggak dulu gitu. Manajemen Astra Motor. Astra Motor. Kalau misalkan yang Astra Honda itu kan posisinya Beda lagi. Karena emang udah balapan sport kan Mas, udah ready. Kalau saya kan terakhir motor hidup 2018. itu 2018. Iya, juara nasional. Juara nasional. Dan belum dihidupin lagi gitu. Sampai sekarang, tapi masih ada. Masih ada. Tinggal ngegas dong. Bodinya kan belum nggak berubah banyak kan. Tetap harus di otak-atik lagi Mas, nggak mungkin gitu. Berarti ronde kedua ada kemungkinan gitu. Bagaimanapun ada manajemen Mas. Kalau dari manajemen Sekarang belum ada belakang, keputusan. belum, kita fokus dulu yang one break, ngejar yang di expert ya Mas. Expert. Saya fokus di situ, dan Kemarin udah mulai lumayan ya kemarin. dengan puji Tuhan Lumayan ya total maksudnya. poin kelima. Udah mulai maju, mulai tinggi ya kan. Ya proses lah semua. Oh ya, semenjak pandemi Korudi jadi YouTuber. Gimana ceritanya? Sampai sekarang ini. Sampai sekarang Oh. bukan YouTuber sih Mas. Ini juga habis buka bersama. Pak. Ya apa ya, karena saya orangnya apa ya, bergaul ya Mas ya. Yang penting kan gaul positif aja. Ya. Ya kemarin lagi pandemi kan jarang balap, nggak ada balap, nggak ada apa. Terus fokus di sosmed terus gitu kan, terus ya kebetulan ada kenal anak-anak YouTuber si Emak Gila itu, terus kenal juga di situ banyak kumpul-kumpul anak-anak YouTuber semua yang emang mereka pure anak-anak full ke YouTube gitu, full YouTuber yang subscriber yang besar. Akhirnya saya kebawa di situ. Awalnya juga si Emak yang ngajarin nama saya, maksa-maksa. Disitulah collab ya, akhirnya dari subscriber cuman berapa gitu ya, sedikit-sedikit. Sekarang lumayan Mas, baru 72.000 ya. Ini lebih ke hobi sama hobi aja, iseng aja. Seneng aja. Bergaul. Untuk dokumentasi aja. Bergaul senang sama anak. Kalau suka duka
Suka duka. Suka pasti banyak sukanya. Sukanya nggak usah diceritain, itu pasti udah seneng ya kan Mas. Ya sukanya. Dukanya itu yang paling benar-benar sampai mau berhenti balap, pernah nggak? Pernah. Bener, pernah. Pernah. Berhenti balap. Pernah. Tahun? Saya nggak disebutin lah tahunnya. Karena kalau misalkan disebutin tahunnya, nanti takutnya ada apakah sponsor, apakah nanti merek yang kesinggung atau gimana ya. Pokoknya intinya ya pernah. Pernah. Alasan utama sponsor. Ya. Mundur. Saya pernah gini Mas. Saya nggak akan sebutin tahunnya ya. Karena kalau juara nasional kan emang ada gak akan bisa ketebak juga. Saya pada saat juara nasional, kondisi juara nasional, tapi sponsor utama mundur, mati nggak? Sponsor utama. Pabrikan dong. Merek lah pokoknya, bukan pribadi ya, merek. Wah, aku tadinya mau Saya nebak ralat yang- nih, bukan pribadi, merek, bukan. Ya pokoknya apa ya? Sampai di situ saya kelabakan, dan itu last minute. Gitu. Itu sempat ramai di media-media juga. Enggak. Saya nggak pernah publikasikan tentang seperti itu, saya nggak bisa. Apa yang perlu kita publikasikan, apa yang kita perlu Dan dulu belum ada sosmed kayak yang seperti sekarang. baru-baru kok Mas, belum lama, belum ada 10 tahun. Iya maksudnya kan sosmednya belum ada IG kan. Tapi saya nggak pernah. Saya Sampai sekarang pun medsos nggak. Positif semua ya. pernah positif. saya ada pernah tentang Ngeluh apa nggak ada. Ngeluhnya sama yang di atas. jangan ngeluh, kita harus tetap berusaha Mas. Oke. Siap. Aduh. pernah Mas, saya sampai saya Mau stop. Apa yang bikin tiba-tiba kembali lagi? ya karena nggak ada apa ya, nggak ada dana. Kita kan perlu dana Mas, nggak Terus mungkin ya. tiba-tiba bisa comeback, bisa terus balap lagi lah. Ada dana lagi dong, sponsor baru. Ya cari-cari terus ya saya selalu bilang nggak mau pernah memetis gimana ini, cukuplah kita usahain cukup. Kita kan selalu hitung-hitungan dari awal Mas. Nggak ada 10 tahun ini. Belum 10 tahun. Kalau sekarang kan udah posisinya semacam kerja sama Astra kan. Profesional. Ya pokoknya is the best lah. Astra Motor Racing Team the best, sudah percaya sama kita. Terus anak-anak tim mekanik, pembalap juga the best. Ya kalau saya kan cuman hanya nyetir aja, nggak yang ya kerja kerasnya kan sekarang udah apa, anak-anak juga maksudnya udah punya ada bagian masing-masingnya. Udah kayak apa ya namanya ya? Kayak Udah. robot lah. Ya Di udah balapan nggak usah terlalu cerewet juga. Udah kayak dulu awal-awal seperti Kalau awal-awal ngebentuknya tuh, yang kalau ngebentuknya itu yang susah. Kalau untuk ini kan udah ada slotnya, ini kamu ini. jalan sendiri lah. Jalan sendiri. Mantau dari hotel pun bisa sebenarnya. Cuma nggak puas. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Tetap nggak bisa. Oke. Tetap nggak bisa. Terima kasih bos atas waktunya ini. Udah lama sekali ini dibikin 1 part atau 2 part. Pokoknya terima kasih waktunya. Semoga banyak iya. Banyak ya, mudah-mudahan ilmunya kalau misalkan yang ngerintis balap, yang kayak tadi kan yang saya sebut bilang, saya nggak langsung besar seperti ini. Dari benar-benar dari nol, benar-benar dari motor cuman satu, nambah satu. Sampai dengan 10 sekarang. Lebih Mas. Lebih ya? Gitu. Oke. Nambah satu ngumpulin uang, nggak ada sponsor, nggak ada apa. Ini semua proses lah. Itu patut dicontoh. Jangan berkecil hati lah. Jangan Anak-anak berkecil hati. ada ikut ke jurnas, yang lain Oh ya satu lagi, ikutilah kejuaraan kejurnas. Karena dulu saya pernah punya pengalaman balapan klub event terus yang di daerah terus. Mohon maaf bukannya ini. Kalau untuk emang mau tujuannya mencari sponsor, itu ikutilah ke event kejurnas. Karena tiap event kejurnas itu untuk perwakilan sponsor yang biasa emang di otomotif mereka datang. penggede nih. Iya, penggedenya yang bagian ketok palunya kan datang. Dan di situ
kalian bisa juara, bisa Unjuk giginya di situ di nih. situ, pasti akan mereka ngelirik dan untuk berkenalan sama mereka itu mereka pasti welcome. Oke. Itu ilmunya. Karena dulu saya pernah punya pengalaman pada saat balapan tiap minggu ngeliling Kejurnas. ke Jurda, Oh maksudnya iya, klub event, pas ke klub event ya. juara umum. Di tiap klub event itu juara umum sama Shopee Express itu bisa dapat motor tuh setahun 1 itu udah pasti. Tiap minggu juara, trofi itu malah numpuk. Tapi mau ngasih proposal itu nggak ada yang akses satupun. Gak kenal. Ya ternyata nih ya, ini tips penting ini. Ini jangan pernah kalian kalau misalkan yang nonton jangan seperti saya ngalami dulu bikin proposal ya capek segala macam, ternyata salah mas prosesnya. Kalau klub event itu rata-rata kan mereka, saya buka bengkel nih, saya ngajuin sponsor, ditanya kan itu kan sales. Misalkan dia oli, misalkan oh ya udah kalau target atau apa nanti disponsorin atau apa, ternyata nggak pernah ada. Ternyata setelah tahu prosesnya mendapatkan sponsor, ternyata waktu itu saya terlalu lama mas dari sales, naik ke kantor, naik ke marketing sales pusat, ya kan, marketing sales lagi, belum lagi dilempar lagi ke manajernya promosi, ya kan, manajer promosi langsung naik ke direkturnya lagi, kelamaan ini nggak nyampe. Tapi kalau di event Kejurnas ketemunya langsung dengan para manajer promosi yang emang ditugaskan untuk mencari tim untuk mereka sponsorin. Dan itu sponsor, bukan suruh jualan. Sponsor murni, bukan suruh jualan. Pas Kejurnas suruh jualan. Kalau dulu saya suruh jualan dulu. Karena punya toko. Punya bengkel. Oke. Ambil targetnya, disponsorinnya kagak. Gitu. Nah itu jangan dulu itu dulu cerita saya berapa tahun balapan itu ternyata saya bikin proposal itu salah. Seheboh-hebohnya tim klub eventan ya. Juara terus mas ya waktu itu. Nggak bisa dapat sponsor. Nggak dapat sponsor. Adapun ada imbal balik. Tapi begitu balap Yamaha Capre waktu itu ya OMR. Itu kan setahun ya, cuma setahun ya Kejurnas ya. Balapan di Kejurnas, balapan di event yang nasional, langsung begitu kalian nggak usah perlu juara di 5 besar apa di 10 besar aja. Yang penting kelihatan. Udah jadi sponsor nggak apa ya, enak gitu. Maksudnya langsung ke tujuannya. Oke, terus kalau udah dapat dijaga. Dan udah dapat dijaga. Oke. Hubungannya apa segala Waduh, macam. ini tips banget buat tim-tim daerah terutama. Yang kadang takut ikut Kejurnas. Tapi sekarang memang Kejurnas lebih mahal ya, beda dengan dulu. Enggak sih ya, maksudnya Sama aja ya sebetulnya sama aja loh mas. Cuman ya bikin bedanya motor Kejurnas sama mappingnya. Kejurnas sama aja. Sama ya? aja. Gitu sama aja. Oke. Gitu. Terima kasih ya bos. Sama-sama. Pokoknya semoga bisa bermanfaat. Oke. Semoga. Terima kasih mas, sorry nih malam-malam Sama-sama, baru nggak mampir. apa-apa. Kan Batman. Si penting sehat. Alhamdulillah. Salam satu hati.